Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaruni Channel. Kali ini saya ingin merespons atau memberi tanggapan atas fenomena Ghazali Everyday, seorang anak muda yang kurus krempeng yang mengunggah foto selfie-nya ya selama beberapa tahun ke dalam sebuah platform OpenSea, dan baru-baru ini dia mendapat keuntungan dari hasil penjualan fotonya ini sampai miliaran rupiah. Dia sendiri nggak menyangka fotonya akan, ya dia mungkin mengunggah foto itu ya iseng aja gitu. Dia sendiri nggak menyangka bahwa fotonya akan dibeli oleh orang semahal itu, sehingga dia mendapatkan banyak keuntungan gitu. Ini bagaimana kita memahami fenomena Ghazali Everyday ini? Perlu diketahui bahwa dalam dunia modern, harga sebuah produk itu tidak melulu ditentukan oleh supply and demand ya. Ada permintaan, ada supply, ada permintaan, maka ada harga gitu. Dalam dunia modern ada faktor lain yang juga menentukan harga sebuah produk. Apa itu? Narasi. Narasi itu ya adalah cerita-cerita atau promosi-promosi atau kampanye-kampanye yang dilakukan orang per orang atau lembaga terhadap sebuah produk, ya kan? Lewat dunia medsos, produk itu menjadi begitu populer, bahkan viral. Nah, kemudian harganya naik, melambung tinggi gitu. Nah, itu saya kira hal yang sama terjadi kepada foto-foto yang diunggah oleh Ghazali Everyday. Fotonya bernilai jutaan rupiah, sehingga dari hasil penjualan foto ini dia menjadi pria kaya raya di Indonesia gitu. Jadi itu narasi. Narasi itu adalah upaya yang sistematis yang dilakukan orang per orang atau lembaga yang bertujuan mempromosikan, menaikkan harga sebuah produk. Nah, narasi ekonomi ini dijelaskan dengan apik oleh ekonom Amerika ya, Robert Shiller ya, beberapa tahun yang lalu dalam bukunya. Dan kita bisa menggunakan teori Shiller ini untuk menjelaskan fenomena Ghazali Everyday. Ini saya kira fenomena dunia modern ya. Lewat medsos, lewat internet kita bisa mempromosikan apa saja, barang, bahkan yang yang kelihatannya remeh-temeh seperti foto biasa, foto selfie biasa ya, itu menjadi mahal, ya kan? Beberapa tahun yang lalu kita mendengar kabar ya, Sir Alex Ferguson dalam laga terakhir MU melawan tim lain ya, dia mengunyah permen karet ya. Kemudian permen karet itu ya dia buang, dia lepehkan ya di tempat sampah gitu. Tapi kemudian ada yang mungut, kemudian permen karet itu disertifikasi, diselidiki apa benar ini bekas permen karet bekas Ferguson ya, dan ternyata benar. Dan ternyata setelah diverifikasi benar, harga permen karet itu kalau tidak salah harganya sampai 7 miliar rupiah berhasil dijual gitu kan. Ini fenomena ini saya kira sama aja dengan fenomena Ghazali Everyday ya. Jadi ada sebuah narasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang ada di pasar ya, agar sebuah produk viral, sehingga ketika viral menjadi mahal. Nah, kemudian orang berbondong-bondong membeli dengan harapan apa? Dengan harapan barang itu, entah itu foto, entah itu permen karet ya, bekas permen karet, sebagai investasi dengan harapan nanti suatu saat harganya berlipat-lipat dan dia akan untung gitu. Ini harga ini saya kira dalam ekonomi
modern saat ini ya semakin subjektif nih. Ada narasi-narasi yang mengiringi sebuah produk sehingga produk itu menjadi salah paham. Jadi teori Shiller juga bisa menerangkan fenomena permen karet Sir Alex Ferguson itu, dan banyak hal yang lain ya. Kegilaan orang modern terhadap ingin mendapat keuntungan, kan orang modern itu saya kira gila dalam pengertian dia ingin mendapat keuntungan besar, ya kan, dan cepat gitu. Maka barang-barang langka yang unik-unik seperti itu ya, entah itu permen karet, entah itu foto selfie. Ya mungkin ke depan nanti kita akan menemukan orang menjual barangkali rambut, ya kan, rambut Firaun barangkali gitu kan. Setelah lewat verifikasi benar bahwa ini rambut Firaun, maka akan mahal harganya. Dan kemudian orang berbondong-bondong antri ya, ingin membeli rambut Firaun, ingin membeli barangkali suatu saat ada orang yang bisa menemukan darahnya Yesus yang tiang salib itu, pasti harganya mahal sekali itu, ya kan, karena dianggap unik, dianggap punya sejarah, dianggap punya nilai, dianggap ada belief di situ, harganya pasti melambung tinggi, pasti itu. Saya kira orang modern akan selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan itu, harga apapun, lewat mekanisme pasar yang bisa dipompa seperti itu ya, lewat sebuah upaya yang disebut narasi itu, akan harganya berlipat-lipat. Nah, lalu bagaimana kita sebagai warga dunia yang melihat fenomena ini? Ya, kita tentu saja ya, saya kira tentu kita bisa mengkritisi atau bisa berpikir ulang tentang fenomena Ghazali Everyday ini, fenomena permen karet Sir Alex Ferguson. Apa betul itu nilainya segitu gitu kan? Karena harga itu ya bisa harga itu kan konsensus. Kalau saya punya lukisan ya, kemudian para kurator seni mengkritisi, dibawa ke pameran segala macam, dikritisi lagi, dihargai, dipromosikan, pasti harga lukisan itu akan membumbung tinggi gitu. Bahkan kadang orang mungkin bisa bilang tidak realistis ya kan, sebuah lukisan bisa jutaan dolar ya, tapi itu realistis, itu kenyataannya seperti itu. Kenyataannya ya permen Sir Alex Ferguson ya harganya 7,3 miliar rupiah, permen karet gitu, yang nilainya apa sih? Sebenarnya nggak ada nilainya, ya kan? Nggak ada nilainya, nggak ada nilai ekonomi yang dalam, kalau kita berpikir secara barangkali menurut etika tertentu ya, atau filosofi tertentu atau agama tertentu ya, ini sebuah kegilaan manusia modern yang begitu greedy ya, ingin mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya karena dia kaya, ya kan, investasi. Siapa pemilik permen itu sekarang gitu, dia berharap ya beberapa tahun ke depan harganya akan berlipat-lipat. Nah, dia kemudian untung. Itulah saya kira cara manusia modern dalam upaya mendapatkan keuntungan. Kita bisa melihat pada fenomena Ghazali Everyday ini, ya kan, laki-laki sederhana itu begitu kaget ya, fotonya kok bisa laku sampai miliaran rupiah.
Ya itulah dunia kita seperti itu. Kembali lagi bagaimana kita menyikapinya, ya kembali lagi kepada etika yang kita perpegangi seperti apa, kepada keyakinan, kepada agama. Ya, agama menjelaskan, memberi guidance, petunjuk agar dalam melakukan jual beli itu ada syarat-syaratnya, ya kan? Kita harus melakukan jual beli dengan saling ridho gitu. Kita harus melakukan jual beli tidak ada unsur penipuan sedikit pun gitu, sehingga kedua belah pihak, penjual dan pembeli itu sama-sama diuntungkan gitu. Itu kan etika agama, saya kira seperti itu. Etika Islam seperti itu. Nggak boleh ada unsur-unsur penipuan. Yang saya tahu misalnya dalam fikih ya, kita tidak boleh menjual sesuatu yang belum jelas. Nah, misalnya Anda mau jual burung, oke. Mana burungnya? Itu yang lagi di angkasa, terbang di angkasa. Itu nggak boleh. Anda mau jual ikan, mana ikannya? Itu yang lagi berenang di sungai. Karena itu ada unsur goror itu penipuan gitu. Lalu bagaimana dengan fenomena seperti ini? Apa bisa dikategorikan penipuan, goror? Nah, kita bisa melihatlah, ya kan, melihat apa betul itu permen karet Sir Alex Ferguson itu harganya segitu gitu. Dan saya tahu juga bahwa agama itu melarang memperjualbelikan sesuatu yang nggak ada nilainya. Nah, permen karet yang dilepehkan oleh Sir Alex Ferguson itu ada nilainya nggak gitu, ya kan? Mengapa harganya begitu tinggi gitu? Itu kan sampah itu. Tapi ya orang modern ya tadi ya, kita kembali lagi ke teorinya Robert Shiller itu. Ada narasi Sir Alex Ferguson itu siapa? Itu pelatih MU yang sangat terkenal, yang membawa MU menjuarai berbagai turnamen ya, sampai MU yang tadinya selalu kalah lewat Liverpool, melawan Liverpool akhirnya bisa menang, bahkan sangat dominan gitu. Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris MU. Nah, itu kan narasinya di situ. Narasi yang lain, narasi serupa bisa kita ciptakan kepada itu tadi, foto Ghazali ya. Nanti suatu saat orang bisa menemukan apalah yang aneh-aneh, rambut atau gigi atau darah gitu. Orang-orang yang sudah nggak ada, udah lama nggak ada gitu, bisa dibikin narasi. Dan menurut saya itu adalah sebuah kegilaan ya, kegilaan orang-orang modern. Betapa greedy-nya orang-orang modern atas apa yang disebut dengan keuntungan kapital gitu, pengen kaya lagi gitu. Kegilaan. Lalu bagaimana ini sikap kita ya? Ya saya kira kita harus berpikir secara kritis lah. Jangan sampai dalam melakukan kegiatan ekonomi ini kita masuk dalam apa yang disebut dengan monkey business. Monkey business itu adalah sebuah cerita yang menarik ya. Ada seorang raja atau seorang orang kaya lah ya, ini monkey business ya, datang ke sebuah desa. Di desa itu bilang, saya mau membeli monyet, harganya sekian. Monyet saya pengen cari monyet, harganya 1 juta misalkan. Wah, orang kampung mendengar uang 1 juta kan kaget ya. Kemudian mereka mencari monyet itu, ya kan. Kemudian dibeli monyet itu yang ada 1 juta. Terus orang kaya ini bilang lagi, saya tetap masih membutuhkan monyet, saya beli, harganya 1,5 juta.
Tapi karena ya kan ketersediaan monyet di hutan itu kan semakin sedikit gitu. Tapi ya ada juga gitu, harganya 1,5 juta. Satu ekor monyet dijual harganya 1,5 juta. Nah, kemudian si orang kaya ini tetap meyakinkan orang kampung agar mencari monyet, meskipun monyet sudah semakin susah ya. Orang kampung udah nggak sanggup itu cari monyet karena di hutan itu udah nggak ada monyet. Orang kaya bilang, saya akan membeli monyet, saya naikkan harganya 3 juta. Wah, orang kampung bingung karena nggak ada monyet itu, ya kan? Sementara kalian cari-cari monyet, saya akan pergi ke kota untuk menghubungi calon pembeli saya. Jual beli akan dilakukan oleh asisten saya. Nah, kemudian orang kaya itu pergi, kemudian orang kampung itu berhubungan dengan asistennya si orang kaya ini, ya kan? Karena orang kampung merasa monyet-monyet itu sudah tidak ada, ya kan? Bingung dia gimana caranya. Sekarang gimana nih, kata si asisten orang kaya ini, monyet-monyet yang ada ini saya jual ke kamu, harganya 2 juta dah, 2 juta, ya kan? Orang kampung yang yang menyadari masih ada selisih yang cukup besar ya antara harga yang dibeli dengan harga yang dijual, ya kan? Dijual sama orang kaya itu yang menjadikan 3 juta untuk 1 ekor monyet. Beli tuh monyet itu 2 juta, ya kan? Beli. Jadi monyetnya habis, dibeli sama orang kampung. Kemudian si asisten itu ya pergi dia ke kota untuk menghubungi si tuannya. Tapi apa yang terjadi kemudian, baik si asisten maupun si tuannya nggak pernah balik lagi ke kampung itu. Nah, ini yang disebut dengan monkey business ya itu. Jadi harga digelembungkan terus sampai akhirnya mengalami titik jenuh. Nah, ketika mengalami titik jenuh, ya orang nggak ada lagi yang mau beli. Siapa yang mau beli? Nah, gitu loh. Jadi saya kira ini cerita monkey business ini adalah sebuah kearifan ya, betapa kita harus hati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi, ya kan? Sekarang ini banyak sekali bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang ditawarkan ya. Tidak ada yang bisa menyetop kegiatan perekonomian seperti ini. Yang bisa menyetop ya masing-masing diri kita sendiri. Kita berkaca dengan nilai atau etika yang kita perpegangi ya dengan agama, sehingga kita tidak terlibat dalam transaksi monkey business. Demikian video ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.